Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama saya Chandra Nuruddin dalam program Puasa Ramadan. Seperti biasa, dalam menanti berbuka puasa, marilah kita simak tausiah dari Ustadz kita. Tetap stay tune di YouTube Itjen Kemenak. Mari kita sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ali baitil kiram wa ashabihi zal Qur'an. Amma ba'd, shaimin shaiman yang dimuliakan Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya, Nabi lebih utama, lebih mulia daripada orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibunya mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah SAW, jika kita ingin kenal Nabi yang telah membawakan untuk kita hidayah Islam, yang telah membawakan kepada kita iman, maka kita pun harus mengenal keluarganya, yaitu adalah para istri-istrinya. Nabi Muhammad yang mulia menikah di usia 25 tahun dengan seorang wanita mulia yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah al-itrah atau wanita-wanita suci yang ada di Mekah. Beliau bangsawan, beliau rupawan, beliau orang kaya raya. Kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah sebagai istri pertama beliau dengan selisih usia 15 tahun. Nabi usia 25 tahun, seorang pemuda yang tampan rupawan, yang cerdas, yang baik hatinya, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah menepati janji. Shadiqul wa'dil amin, dia kata jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah membina rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah ini kurang lebih 27 tahun. Kurang lebih 27 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah, hingga akhirnya Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Ketika beristrikan Siti Khadijah, Nabi mendapatkan 6 orang anak, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari anak pertama adalah Qasim, yaitu seorang laki-laki, maka Nabi dijuluki Abul Qasim, bapaknya Qasim. Namun beliau wafat di bawah usia 5 tahun, balita. Kemudian anak kedua yang bernama Abdullah wafat juga dalam usia balita. Kemudian anak yang ketiga yaitu Zainab, yang keempat adalah Ummu Kulsum, yang kelima adalah Ruqayyah, yang keenam adalah Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan Nabi ini dengan istri-istri yang lain, hanya dari Siti Khadijah yang mendapatkan anak 6 orang, dan Maria Qibtiyah yang mendapatkan anak 1 orang. Suaimin suaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah wafatnya Siti Khadijah, Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini adalah sesuai dengan namanya. Saudah itu hitam. Saudah ini adalah salah seorang istri Nabi yang purwa rupanya, hitam, tinggi badannya hampir 2 meter, tinggi, besar, dan berkulit hitam. Kemudian setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, Nabi menikah dengan putrinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun,
namun beliau baru menggaulinya ketika usia 9 tahun di Madinah. Dinikahkan di Mekah, berumah tangganya di Madinah. Beliau ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya itu? Dari beliau lah banyak bersumber hadis-hadis Nabi yang cukup banyak yang ada di sekitar rumah Nabi. Jadi ketika Nabi sudah berada di rumah, maka kita bisa mengetahui cara Nabi makan, cara Nabi ibadah, cara Nabi mandi besar, cara Nabi melakukan hubungan badan, cara Nabi tidur dan lain sebagainya. Itu ada semuanya daripada hadis-hadis dari ibu kita yang mulia, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang janda dengan 8 orang anak yang kecil-kecil. Suaminya yaitu Abu Salamah wafat ketika perang Uhud. Jadi tahun 4 Hijriah suaminya ikut perang dengan perang Uhud. Suaminya meninggal sebagai syahid. Kemudian di bulan Jumadil akhir, kemudian ketika bulan Syawal dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meminang Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah ini merasa bingung untuk menjawabnya. Kenapa? Karena pertama, beliau ini adalah wanita yang pencemburu. Yang kedua, beliau ini mengaku sudah tua. Yang ketiga, beliau ini anaknya 8, masih kecil-kecil. Jadi Sayyidah Ummu Salamah ini bingung karena nanti khawatir akan merepotkan Nabi SAW. Namun Nabi pun menjawab, kalau memang tua, Nabi pun juga sudah tua. Kalaupun Siti Ummu Salamah ini pencemburu, nanti Nabi berjanji akan berdoa kepada Allah supaya beliau tidak cemburu. Kemudian kalau banyak anak, ya Nabi akan membantu mengasuh anak-anaknya yang 8 orang itu. Dari Sayyidah Ummu Salamah kita dapatkan banyak riwayat hadis, karena beliau adalah salah seorang istri Nabi yang cerdas, yang cantik rupawan juga. Kemudian Nabi berikan juga dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Sini ada yang unik pada Ummu Habibah ini. Kenapa? Karena ayahnya itu adalah orang yang paling benci atau orang yang memusuhi Nabi, musuh Nabi utama di Mekah, tokoh kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi uniknya, anaknya adalah orang yang paling sayang sama Nabi. Anaknya menjadi istri Nabi. Luar biasa perbedaan antara anak dan ayah. Dan juga ibunya pun juga orang yang keras sekali kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak mertua, ibu mertua tidak suka kepada menantunya, tapi anaknya sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya adalah Zainab binti Huzaimah. Dan selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini adalah istri atau janda daripada Zaid bin Harithah. Jadi Nabi itu punya anak angkat atau anak adopsi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid ini adalah seorang budak kecil, anak-anak yang dibeli oleh Siti Khadijah ketika beliau masih hidup, lalu dihadiahkan kepada Nabi sebagai pembantunya, sebagai anak-anak yang disuruh-suruh untuk keperluan Nabi. Namun Nabi tidak menjadikan sebagai pembantunya, sebagai budakan, tapi malah diangkat sebagai anak angkatnya. Kemudian ketika sudah dewasa, Zaid ini dinikahkan kepada Zainab. Zainab ini adalah wanita mulia, wanita nikmat yang masih ada hubungan famili dengan Nabi. Kemudian setelah beberapa saat pernikahan, Zainab merasa tidak selevel, tidak sepupu dengan Zaid yang mantan budak.
Kemudian Zainab dan Zaid akhirnya bercerai. Kemudian Zainab dinikahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Zainab dinikahkan di surga secara ruh, kemudian dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Zainab ini sebagai ujian bagi Rasulullah dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa ujiannya? Karena ayah angkat menikahi menantu angkatnya. Jadi ayah angkat menikahi anak angkatnya. Jadi di sini Allah menimbulkan hukum bagi kita semuanya, bagi orang Islam, bahwasannya anak adopsi atau anak angkat itu boleh menikah dengan orang tua angkatnya, baik ayahnya atau ibunya. Jadi seandainya suami istri tidak punya anak, kemudian si suami mengangkat anak perempuan, kalau kelak dewasa anak perempuan bisa dinikahi oleh ayah angkatnya. Atau sebaliknya, misalnya suami istri tidak punya anak, kemudian mengangkat anak laki-laki, kemudian ketika sudah dewasa anak laki-laki itu, kemudian suaminya ayah angkatnya meninggal, maka ibu angkatnya boleh menikahi anak angkatnya. Jadi ini sebagai hukum bagi kita, bahwasannya anak angkat boleh menikah dengan orang tua angkatnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab, dan anak angkat juga tidak bisa mewarisi kekayaan daripada orang tua angkatnya. Jadi dari pernikahan Zainab dan Zaid ini timbullah hukum itu, bahwasannya anak angkat harus dipanggil dengan lakab daripada ayahnya. Misalnya Nabi ketika itu saking senangnya dengan Zaid, mengangkat Zaid itu Zaid bin Muhammad, padahal Zaid itu bin Harisah. Jadi Nabi mengangkatnya sebagai anak saya, katanya, Zaid bin Muhammad. Dia angkatnya, diumumkannya di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah Nabi mengangkat Zaid bin Muhammad. Artinya Zaid itu bisa mewarisi aku. Ya, tapi itu dibantah ketika nanti Zaid menikah dengan Zainab. Kemudian selanjutnya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu artinya Mesir. Jadi Maria orang Mesir. Maria orang Mesir ini adalah hadiah dari Raja Mesir kepada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi orang-orang Mesir yang beragama Nasrani itu rajanya menghadiahkan budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah dari orang Mesir, budak perempuan dan dua orang juga budak laki-laki. Kemudian Nabi menikahi Maria itu, akhirnya Maria pun tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi ummah atau menjadi ibunya orang beriman. Dari Maria Nabi mendapatkan anak yang bernama Ibrahim. Cuma ketika di bawah 3 tahun Ibrahim pun meninggal dunia. Selanjutnya adalah Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai ini adalah istri Nabi dari kalangan Yahudi Bani Quraisyah. Kalau dirunut ke atas, maka beliau ini, Sofia ini adalah keturunannya daripada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah kakaknya daripada Nabi Musa alaihissalam. Sofia ini ada cerita yang unik. Ketika penaklukan orang-orang Yahudi di Madinah, Sofia itu malam-malam bermimpi bahwasannya bulan jatuh ke dadanya, bulan purnama jatuh ke dadanya. Kemudian pas pagi harinya dia melapor kepada suaminya, menceritakan, wahai suamiku, semalam aku bermimpi bulan purnama jatuh ke dadaku. Lalu dengan sangat marah, suaminya menempeleng Sofia sampai ada cap 5 jari di pipinya karena kemarahan suaminya. Kemudian Sofia heran,
wahai suamiku, aku kan hanya menceritakan mimpi bahwasannya semalam aku ketiban bulan purnama. Kemudian suaminya berkata bahwasannya engkau nanti akan menikah dengan Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi, para pendeta itu sangat kenal dengan yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah SAW. Jadi seperti kenalnya seorang ayah atau seorang ibu kepada anak kandungnya. Jadi para ahli kitab, orang-orang Yahudi itu sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, budi pekertinya dan sebagainya. Jadi ketika dikatakan oleh Sofia, wahai suamiku, semalam aku bermimpi ketiban bulan purnama, maka suaminya pun langsung marah dan menempelnya sampai ada bekas tapak kanannya di pipinya. Kenapa? Karena dia yakin betul nggak lama lagi Sofia akan menikah dengan Nabi Muhammad, dan itu kenyataan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini juga adalah wanita-wanita dari keturunan Yahudi yang mulia. Juwairiyah ini dari Nabi menikah dengan Juwairiyah, salah seorang keturunan daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau tadi Sofia keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam, maka Juwairiyah ini adalah keturunan daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris ini adalah saudara ipar daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Itulah nama-nama istri Nabi. Istri Nabi ini adalah Ummahatul Muslimin, ibunya orang-orang yang ibunya orang-orang Islam, atau disebut juga Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau Al-Quran menyatakan surat Al-Ahzab ayat 6 bahwasanya istri Nabi adalah umatnya orang-orang yang beriman, maka otomatis Nabi Muhammad adalah abul muslimin dan abul mukminin. Jadi ada dua Ali Muhammad, ada dua Ali itu artinya keluarga. Ada dua keluarga Muhammad. Yang pertama adalah itrohnya, keturunannya, yaitu daripada Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali yang melahirkan Sayyidina Hasan wal Husain. Itu keturunannya sampai ke bawah, sampai hari kiamat. Itu keturunannya abadi, keturunannya tidak putus. Dari keturunan Sayyidina Hasan dan Husain ini, itu adalah itroh dari Nabi yang kita kenal tuh Syarif, Syarifah, Habib, Habibah, ya. Dari mereka lah ya, itulah mengalir ilmu agama yang sampai kepada kita, seperti para wali-wali songo, kemudian para penyebar Islam di berbagai penjuru dunia adalah banyak daripada keturunan daripada Sayyidina Hasan Husain, artinya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan bahwasannya taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa itrati, atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh aku tinggalkan untuk kalian, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang beriman, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan itrati, dan keluarga. Kemudian dari 12 istri Nabi ini, itu kedudukannya seperti ibu kita, maka kita sebagai orang beriman tidak boleh menikahi, ya, karena itu adalah ibu kita. Ya. Kemudian juga mereka itu terhormat, tidak boleh misalnya kita berdua, misalnya dalam itu kita bicara dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah, tidak boleh. Jadi kalaupun bicara itu harus pakai apa? Tabir atau hijab. Jadi dulu para sahabat Nabi ketika ingin berkonsultasi tentang Nabi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi wudu, bagaimana cara Nabi mandi junub, bagaimana cara Nabi sholat,
bagaimana cara Nabi bersama keluarganya, maka mereka harus di balik Nabi. Jadi wahai ummul mukminin, bagaimana cara Nabi tidur, wahai ummul mukminin, bagaimana cara Nabi bersiwak, wahai ummul mukminin, bagaimana cara Nabi berkomunikasi dengan keluarganya. Kita sering dengar bahwasanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi bagaimana harmonisnya Nabi kita dengan para istri-istrinya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai ahli Muhammad, sebagai keluarga Muhammad, mencintai Rasulullah dengan seterus-terusnya dan sejelas-jelasnya. Begitu juga mencintai para ibu-ibu kita, istri-istrinya, yang mana mereka itu adalah ibu-ibu kita semuanya, ummahatul mukminin, ummahatul muslimin. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.